Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 455. Hanya karena dia adalah seorang biksu kecil peringkat kedua alam Mahayana, apakah dia berani bertarung dengan istana kita? Edgar mendengus dingin, bahkan jika dia mengumpulkan semua biksu di dunia surga dan manusia, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan istana kita. Jika dia hanya berurusan dengan istana ke-10, mungkin orang-orang itu masih berguna. Jika dia ingin berurusan dengan seluruh istana, biarkan saja dia bermimpi. Di antara 10 istana dari seluruh istana, istana ke-10 adalah istana dengan kekuatan terburuk. Bahkan yang terburuk pun bisa memiliki peringkat di dunia surga dan manusia. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan istana-istana di atas istana ke-10 itu? Seorang biksu belaka di dunia surga dan manusia ingin melawan seluruh istana, itu mimpi yang gila. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua itu bertanya. Lalu, apakah kota matahari dan bulan tidak membalas dendam pada Dev? Edgar bertanya. Balas dendam, Kaizen secara pribadi membawa pengawalnya ke sana, tapi, itu, mereka hanya. Orang tua itu sedikit ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Hanya apa? Katakan saja apa yang harus kau katakan. Edgar mengerutkan kening dan berkata. Hanya saja Kaizen tidak menangkap Dev. Sepertinya dia diundang ke kota matahari dan bulan. Ketika mereka meninggalkan dinasti Xiao, mereka berbicara dan tertawa, dan Kaizen bahkan lebih menyanjung. Saya tidak tahu mengapa. Kata orang tua itu. Hah, apakah ada hal seperti itu? Edgar tampak bingung, kenapa begitu? Kaizen adalah biksu transformasi alam abadi negeri peri, dan dia bisa dianggap sebagai pria yang sangat berbakat dan sombong. Bagaimana dia bisa menyanjung Dev? Mungkinkah Kaizen tahu bahwa ada seseorang di belakang Dev, jadi itu sebabnya dia berperilaku seperti itu? Orang tua itu menganalisis. Itu mungkin, tetapi bahkan jika ada seseorang di belakang Dev, apakah itu lebih kuat dari kota matahari dan bulan? Edgar tampak bingung. Kekuatan kota matahari dan bulan ini juga salah satu yang terbaik di dunia surga dan manusia. Dev, seorang biksu kecil di alam Mahayana, akankah ada pendukung yang lebih kuat dari kota matahari dan bulan? Edgar tidak begitu mempercayainya, sekarang dia masih tidak tahu apa-apa tentang kekuatan di belakang Dev. Tuan Muda, jika Dev telah membentuk aliansi dengan kota matahari dan bulan, saya khawatir istana ke-10 ini akan berada dalam bahaya. Kita seharusnya sudah membuat rencana lebih awal. Orang tua itu mengingatkan dengan suara rendah. Ya, betul, saya benar-benar harus membuat rencana. Edgar mengangguk, lalu berkata. Kau pergi dan keluarkan dekrit darurat dan meminta ayahku untuk mengirim beberapa master. Tuan Muda, apakah Anda ingin membantu istana ke-10? Orang tua itu berkata dengan takjub. Cui, aku tidak akan membantu. Meskipun istana ke-10 hancur, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mungkin dengan kehancuran istana ke-10 akan membuat saya bisa membangun kembali istana ke-10. Saya hanya khawatir Dev akan berdampak buruk bagi saya. Sekarang hanya kau dan aku. Jika Dev benar-benar berbuat buruk pada saya khawatir saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Edgar tahu betul bahwa jika Dev bergabung dengan kota matahari dan bulan untuk bersatu, akan sulit bagi istana ke-10 untuk melawan. Istana ke-10 bisa dihancurkan, tapi dia tidak mau mati. Dia baru saja datang ke istana ke-10 untuk menyepuh emas, mungkin suatu hari dia akan dipindahkan ke istana lain. Saya mengerti. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah token dan menghancurkannya. Dengan token yang rusak, kehampaan bergetar untuk sementara waktu, dan sebuah suara perlahan datang. Ada apa? Suara tua itu sepertinya menembus galaksi kosmik dan menyebar ke sini. Ayah, anakmu dalam bahaya. Kata Edgar buru-buru. Hem. Suara tua itu hanya berkata, hem, dan kemudian tidak ada lagi gerakan. Mata Edgar sedikit menyipit, ekspresinya sedikit malu. Tuan Muda, jangan khawatir, Tuan pasti akan mengirim orang-orangnya. Orang tua itu menghibur Edgar. Edgar mengangguk, berbaring di tempat tidur lagi, dan bermain dengan kepala anak itu. Dev mengikuti Kaizen dan mereka bertiga kembali ke kota matahari dan bulan. Tapi tidak lama setelah meninggalkan dinasti Xiao, tiba-tiba beberapa aura menakutkan dari kejauhan datang langsung ke mereka. Kaizen sedikit mengerutkan kening,
siapa yang begitu berani dan berani menyerang kami? Tongkat Bunga dan Piotr saling memandang, dan mereka juga sedikit terkejut, karena beberapa tekanan aura ini sangat kuat. Itu hanya sekejap mata, dan aura ini datang ke Dev dan yang lainnya. Dua orang terkemuka itu ternyata adalah Bailis dan Bradlin. Keduanya mengambil batu roh peri Dev dan pergi membantu Dev untuk merekrut pembantu. Sekarang keduanya juga membawa beberapa biksu. Tanpa kecuali, para biksu ini semuanya adalah puncak 9 alam Mahayana, dan mereka memiliki keinginan terkuat untuk batu roh peri. Lepaskan Tuan Chen, dan kami akan membebaskan kalian dari kematian. Bailis memandang Kaizen dan mereka bertiga, dan berkata dengan suara dingin. Saat berbicara, beberapa orang lain juga siap bertarung, satu persatu, memancarkan aura yang kuat, siap beraksi kapan saja. Melihat pemandangan ini, Kaizen tercengang sejenak, tapi kemudian tertawa. Dia berada di transformasi alam abadi negeri peri, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari alam Mahayana ini bahkan berani menghentikannya untuk menyelamatkan Dev. Apakah kau tahu siapa aku? Kaizen bertanya. Pangeran keempat kota matahari dan bulan, kata Bailis. Karena kau tahu bahwa aku adalah pangeran keempat kota matahari dan bulan, apakah kau berani menghentikanku? Apakah kau bosan dengan hidupmu? Apakah kota matahari dan bulan kami tidak lagi memiliki gengsi di mata Anda? Hah? Kaizen mengerutkan kening, dan matanya mulai menjadi pembunuh. Dia tidak tahu sejak kapan mereka tidak menghormati kota matahari dan bulan. Lepaskan Tuan Chen pergi, dan kalian segera menyingkir. Kalau tidak, kita akan bertarung sampai mati. Bailis tidak memiliki sedikit pun rasa takut, matanya penuh dengan niat perang. Apa hubunganmu dengan Dev ini? Mengapa mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkannya? Kaizen tidak mengerti, siapa sebenarnya Dev di antara para biksu di depannya. Apakah ini sepadan dengan kerja keras mereka? Bukan apa-apa, hanya saja Tuan Chen memberi terlalu banyak. Dia sekarang adalah dewa kekayaan kami. Kau bisa mengambil orang tuaku, tapi kau tidak bisa mengambil dewa kekayaan kami. Setelah Bailis selesai berbicara, dia melihat gadis di belakangnya dengan gaun kuning muda panjang dengan sosok yang sangat bagus dan rambut hitam legam dan berkata, Vanessa, bersiaplah, jangan biarkan mereka melarikan diri. Gadis itu mengangguk, telapak tangannya menghadap ke langit, dan dia mengucapkan kata-kata di mulutnya. Dalam sekejap, penghalang formasi yang terlihat dengan mata telanjang perlahan muncul dalam jarak 100 mil. Kaizen mengerutkan kening. Saya tidak menyangka Anda masih memiliki ahli formasi. Lepaskan Tuan Chen, ini peringatan terakhir. Bailis berkata dengan wajah dingin. Brengsek laknat, persetan denganmu, aku memberimu wajah, para biksu dari alam Mahayana cukup gila. Kaizen marah, bahkan jika lawannya memiliki master formasi, dia sama sekali tidak takut. Bagaimana mengatakan bahwa dia juga seorang biksu transformasi alam abadi negeri peri, bahkan jika para biksu alam Mahayana ini tidak dapat menghadapinya, bukankah itu memalukan? Oke, ini salah paham. Bisa mengambil dewa kekayaan kami. Pada saat ini, Dev akhirnya berbicara. Alasan mengapa dia tidak berbicara dari tadi hanya untuk melihat apa yang akan dilakukan Bailis dan orang-orang ini. Tuan Chen, bukankah orang-orang dari kota matahari dan bulan ini akan membawamu ke kota matahari dan bulan untuk membalas dendam? Bailis bertanya. Bailis menyaksikan Dev memukuli Keson dengan matanya sendiri. Menurut karakter kota matahari dan bulan, Dev pasti akan mendapat masalah. Kau salah, saya hanya mengikuti mereka ke kota matahari dan bulan, mereka tidak menangkap saya. Sekarang mereka bertiga sama denganmu, dan mereka sudah bergabung denganku, jadi tidak perlu saling bertarung dan membunuh. Dev mengikuti Bailis untuk menjelaskan. What, mereka juga bergabung denganmu? Bailis tampak luar biasa. Bagaimana mengatakan bahwa Kaizen juga pangeran keempat kota matahari dan bulan, bagaimana dia bisa bercampur dengan Dev? Bahkan jika Dev memiliki latar belakang dan banyak batu roh peri, mustahil bagi pangeran keempat kota matahari dan bulan untuk bersedia menjadi kurcaci dengan sedikit sumber daya. Uang bisa membuat dunia berputar. Dev tersenyum dan menepuk bahu Bailis. Bailis mengerti apa yang dimaksud Dev, dan setelah sedikit tersenyum, dia menahan auranya. Tuan Chen, adik laki-laki ketiga saya dan saya telah menemukan beberapa orang untuk Anda. Mari kita lihat apakah Anda bisa menerimanya.
Baelis berkata, dan kemudian menunjuk Vanessa, yang baru saja mengucapkan mantra, berkata, "Ini adalah teman baik saya. Dia bernama Vanessa Hua, dan dia adalah ahli formasi." Dev melirik Vanessa, seorang master formasi, dan tidak mudah untuk berkultivasi ke puncak 9 alam Mahayana. Anda harus tahu bahwa di tingkat alam yang sama, biksu biasa sama sekali bukan lawan master formasi. Nona Hua, singkirkan formasinya. Dev berkata pada Vanessa. Tapi begitu dia selesai berbicara, Dev merasa sedikit canggung. Mengapa gadis cantik ini menyapanya dengan cara yang begitu vulgar? Gadis bunga. Bukankah ini iblis lagi? Apakah Anda pikir saya memenuhi syarat? Vanessa bertanya. Lumayan, kau bisa bergabung denganku. Dev mengangguk. Aku ingin mendapatkan lebih dari mereka. Vanessa berkata. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku paham, bagaimanapun juga, master formasi sangat bagus, Dev berkata sambil tersenyum. Ada sangat sedikit master formasi di dunia surga dan manusia, dan bahkan master formasi lebih langka yang di puncak dari 9 alam Mahayana. Saya ingin 100.000 batu roh peri. Vanessa berkata. Vanessa, Baelis mengerutkan kening saat mendengar ini. Bukankah ini hanya mulut yang besar? 100.000 batu abadi dalam satu mulut. Itu sungguh lelucon. Hahaha. Kau ingin 100.000 batu roh peri? Itu membutuhkan keterampilan nyata. Dev tertawa. Inilah kemampuan saya yang sebenarnya. Vanessa selesai berbicara. Dengan lambaian lembut telapak tangannya, formasi di sekitarnya mulai menyusut dengan cepat. Semua orang merasakan semacam penindasan, paksaan semacam itu. Anda harus tahu bahwa semua orang yang hadir, kecuali Dev, semuanya adalah biksu puncak 9 alam Mahayana. Bahkan mereka merasa tertindas, maka menunjukkan formasi ini sangat kuat. Dev melihat bayangan bulan bunga yang dipajang, tersenyum tipis, dan berkata, keterampilan mengukir serangga semacam ini tidak bernilai 100.000. Setelah Dev selesai berbicara, dengan jentikan jarinya, cahaya putih langsung mengenai formasi. Artinya, pada saat formasi disentuh, formasi besar itu langsung runtuh dan menghilang tanpa bekas. Vanessa tercengang, matanya luar biasa. Ini, bagaimana? Mulut Vanessa membesar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah formasi terbaiknya. Bagaimana bisa patah dengan satu sentuhan jari? Kaizen, tongkat bunga dan Pierre juga memandang Dev dengan tidak percaya. Selain sok di mata semua orang, semuanya sok yang benar-benar sok. Tuan Chen, Anda sangat luar biasa. Apakah Anda juga masih seorang master formasi? Pierre bertanya dengan kaget. Saya tahu sedikit 1 atau 2. Dev tersenyum rendah hati. Setelah Vanessa mendengar ini, dia hampir memuntahkan darah. Mengetahui sedikit 1 atau 2, tapi dia mematahkan formasi terkuatnya? Adik ipar, kau tidak hanya bisa bertarung dengan melompati alam, kau masih seorang alkemis, bahkan master formasi. Apakah masih ada sesuatu yang tidak dapat Anda miliki? Kaizen benar-benar ingin tahu semua tentang Dev. Tentu saja, aku belum memiliki anak, hahaha. Dev bercanda. Tidak masalah, biarkan adikku melahirkan 8 atau 10 anak kembar, kau tidak bisa menyia-nyiakan gen baikmu. Kaizen berkata dengan penuh semangat. What? Baelis dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini, dan mereka tidak mengerti bagaimana Dev menjadi saudara ipar Kaizen. Tuan Chen, ketiga orang ini juga merupakan kekuatan puncak 9 alam Mahayana, dan mereka ada di sini untuk mencari perlindungan kepadamu. Karena identitas mereka bertiga agak istimewa, tidak nyaman untuk menunjukkannya kepada orang-orang. Baelis menunjuk ketiga pria kuat misterius berjubah hitam. Semuanya memakai topeng, dan sama sekali tidak bisa melihat wajah asli mereka. Tidak masalah, bergabung dengan saya tidak memperlakukan berbeda, saya memperlakukan satu sama lain secara setara. Dev melambaikan tangannya. Ya, Tuan Chen benar-benar memperlakukan kita semua dengan setara, Piotr buru-buru mengangguk setuju. Itu benar. Tongkat bunga mengakuinya juga. Bagaimanapun, Dev telah memperlakukan mereka berdua sama dengan Kaizen. Ada juga Aigon Chang, dia memiliki kultivasi fisik yang terkenal, tubuhnya tidak tertandingi oleh siapapun, sangat kuat,
dan tidak ada senjata ajaib yang bisa menyakitinya. Bailis menunjuk seorang pria parubaya kekar lagi dan berkata, "Tubuhku telah terbakar oleh api dan ditebas oleh ribuan pedang. Baru saat itulah aku mengembangkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli senjata sihir atau senjata apapun itu, ia tidak bisa." Wus! Sreet! Sebelum kata-kata Aegon selesai, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga di tangannya dan memanfaatkan situasinya. Pedang pembunuh naga menembus beberapa inci ke dalam tubuh Aegon, dan darah mengalir langsung keluar. Benarkah, apa ini juga tidak akan berhasil? Dev mencabut pedang tebasan naga. Semua orang terkejut. Aegon melihat luka di tubuhnya, dan setelah beberapa saat terkejut, dia tiba-tiba mulai menangis. Sejauh mana tubuhnya sendiri kuat, dia mengetahuinya sendiri, dan berapa banyak senjata ajaib yang tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya. Tapi sekarang Dev menusuknya dengan ringan, bagaimana itu bisa terluka, sangat menyedihkan. Pedang macam apa ini? Dev tidak menyangka bahwa Aegon yang kekar ini, hanya ditikam sedikit oleh pedangnya, dan itu sama sekali tidak fatal. Mengapa dia menangis? Kap, jangan menangis, kau juga bisa menusukku beberapa kali. Dev buru-buru meminta maaf kepada Aegon. Ketika Aegon mendengar ini, dia tiba-tiba mengeluarkan pisau tajam dari tubuhnya dan menusuk Dev. Kali ini, semua orang tercengang dan ketakutan. Terutama Bailis, dia tidak menyangka Aegon begitu bodoh. Dev memintanya untuk menusuknya, tapi dia benar-benar menusuknya. Dentang. Aegon menikam 3 kali berturut-turut, sangat cepat. Tetapi dengan 3 suara yang keras, Dev tidak memiliki sedikit pun bekas luka di tubuhnya, justru pisau tajam Aegon yang patah. Melihat pemandangan ini, semua orang semakin terkejut. Dan Aegon melihat pedangnya yang patah, dia menangis lebih keras. Dia tertekan oleh pedangnya yang patah, dia telah mengalami beberapa pukulan yang tak tertahankan, kena mental. Awalnya, dia berpura-pura dengan tubuhnya yang kuat, tapi sekarang dia langsung dipukul di wajahnya. Baiklah. Karena aku telah menyakiti tubuhmu dan mematahkan pedangmu, aku akan berikan kau 5.000 batu roh peri lagi dalam beberapa saat. Dev buru-buru menghibur Aegon. Ketika Aegon mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, "Benarkah?" Tentu saja itu benar. Ketika saya, Dev Chen, berbicara tentang sesuatu, saya akan mengatakan bahwa saya pasti melakukan apa yang saya katakan. Kalian masing-masing akan mendapatkan 10.000 batu roh peri. Selama Anda bekerja keras dan melewati api dan air, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Dev menepuk dadanya dan berkata, "Baiklah, mana?" Kaizen mengulurkan tangannya dan berkata, Vanessa, dan 3 orang berjubah hitam, juga menatap lurus ke arah Dev, menunggu Dev mengeluarkan batu roh peri. Di mana Dev masih memiliki batu roh peri di tubuhnya saat ini, dia memberikan semuanya kepada Kaizen. Tapi melihat tatapan beberapa orang, Dev menatap Kaizen dan berkata, "Pangeran keempat, keluarkan batu roh peri, dan aku akan membaginya untuk mereka." "Tidak, kau memberikannya padaku." Kaizen buru-buru mencengkeram tas penyimpanannya. "Jangan pelit. Ketika saya meminta seseorang untuk mengirimkannya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Anda masih akan memiliki harta karun 180.000 batu roh peri." Dev Chen mengambil tas penyimpanan dan mulai membagikan batu peri kepada beberapa orang. Kaizen masih ingin mengambilnya, tetapi ketika dia mengira Dev sangat hebat, masih ada tambang batu roh peri. Jika dia akan bergaul dengan Dev di masa depan, Dev pasti tidak akan bisa memperlakukan dirinya dengan buruk. Terlebih lagi, kedua orang itu memiliki lapisan hubungan ekstra, dan tidak mungkin Dev mengadu domba dirinya sendiri. Bagilah, berikan mereka semua beberapa poin, bagaimanapun, kita juga keluarga, milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Kaizen berkata dengan murah hati. Dev, brengsek, sial, jangan membuat masalah, aku bersama keluarga karena adikmu. Barang-barangku bisa menjadi milik adikmu, tapi itu tidak bisa menjadi milikmu. Hampir kurang, hampir sama. Kaizen tersenyum dan menepuk bahu Dev. Melihat hubungan antara Dev dan Kaizen, beberapa orang menjadi lebih bertekad di hati mereka dan ingin mengikuti Dev.
Dev akan menjadi menantu di kota matahari dan bulan mulai sekarang, dan kota matahari dan bulan juga merupakan salah satu kekuatan yang terbaik di seluruh dunia surga dan manusia. Tuan Chen, bisakah aku pergi ke kota matahari dan bulan bersamamu nanti? Izinkan aku selalu berada di sekitar Tuan Chen supaya aku selalu bisa melindungi Anda. Bailis bertanya pada Dev. Dev sekarang adalah dewa kekayaan mereka. Jika orang-orang ini ingin menerobos ke transformasi alam abadi negeri peri, mereka harus mengandalkan Dev. Jadi mereka tidak bisa membiarkan Dev mengalami kecelakaan? Tidak, kota matahari dan bulan saya tidak mengizinkan pemalas untuk masuk. Sebelum Dev bisa berbicara, Kaizen tidak setuju. Dengan begitu banyak orang asing yang pergi ke kota matahari dan bulan, ayahnya pasti marah. Siapa bilang mereka orang yang pemalas dan sebagainya? Sekarang mereka semua adalah orang-orangku, mengapa mereka tidak bisa pergi ke kota matahari dan bulan? Jika mereka tidak bisa pergi, maka saya juga tidak akan pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menoleh dan hendak pergi. Setelah melihat ini, Kaizen buru-buru menghentikan Dev dan berkata, "Oke, semuanya bisa pergi." Dev tersenyum tipis, dan semua orang langsung pergi ke kota matahari dan bulan. Kota matahari dan bulan. Dev mengikuti Kaizen ke aula utama istana, dan untuk yang lainnya, Kaizen mengaturnya di tempat lain. Bagaimanapun, dia membawa Dev untuk menemui ayahnya untuk mengaku bersalah. Jika dia membawa Bailis dan yang lainnya bersamanya, dia mungkin akan mulai bertarung. Kaisar Lin, Anda harus tenang. Anda bisa memberi pelajaran, tetapi jangan memulai terlalu keras apalagi membunuh orang. Taois Walis membujuk Caesar Lin. Jangan khawatir Guru Walis. Saya pasti akan membuatnya tetap hidup, tetapi saya juga ingin dia meningkatkan ingatannya dan biarkan dia berbaring selama 8 hingga 10 tahun. Caesar Lin berkata dengan marah. Itu bagus, biarkan dia tetap hidup. Taois Walis selesai berbicara, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa jika dia ada di sini, dia akan sangat malu. Begitu Taois Walis pergi, Dev masuk bersama Kaizen. Ayah, saya membawa Dev ke hadapan Anda. Saya juga mempelajari keadaannya pada saat itu. Saat kejadian, Dev tidak mengetahui identitas kakak tertua saya, jadi dia memukulnya. Sekarang dia sudah tahu, jadi dia bersedia ikut denganku untuk meminta maaf. Kaizen buru-buru mengatakan hal-hal baik tentang Dev. Apakah kau membelanya? Caesar Lin menatap Kaizen dan bertanya. Ini bukan pembelaan, tapi penjelasan atas fakta. Adapun apa yang perlu dilakukan, terserah ayah untuk memutuskan. Kaizen berkata. Bahkan jika Dev tidak tahu identitas kakak tertuamu, dia tidak bisa lolos dari hukuman. Caesar Lin mendengus dingin, menatap Dev dan berkata. Jika lenganmu dipotong, maka aku bisa memaafkanmu. What, lengan dipotong? Dev terkejut. Kaizen juga tercengang. Dia tidak menyangka ayahnya begitu kejam sehingga akan memotong lengan Dev. Jika Dev kehilangan lengannya yang terpotong, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Ayah, dia adalah calon suami adik perempuan saya. Jika Anda memotong lengannya, bagaimana dengan adik perempuan? Kaizen menggunakan Kelly, dan dia tahu bahwa ayahnya paling mencintai Kelly. Jika saya memotong satu lengannya, itu tidak akan membunuhnya. Bahkan jika lengannya terpotong, dia masih bisa melakukan kultivasi ganda tanpa terhalangi. Caesar Lin berkata dengan wajah dingin. Tapi dia... Keluar, Caesar Lin meraung langsung tanpa menunggu Kaizen berbicara. Setelah melihat ini, Kaizen mengecilkan lehernya karena ketakutan, dan hanya bisa mundur perlahan. Ketika dia melewati Dev, dia berbisik. Kau bersikaplah yang lebih baik, tunda ayahku bertindak. Dan aku akan pergi ke adik perempuanku untuk menyelamatkanmu. Dev tidak menjawab, hanya menatap Caesar Lin. Setelah Kaizen pergi, Caesar Lin berkata kepada Dev, apakah kau akan melakukannya sendiri, atau biarkan saya melakukannya? Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga. Caesar Lin memperhatikan dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Dev melambaikan pedang pembunuh naganya dan hendak menebas lengannya. Tapi pada saat akan menebas, bagian depan pedang tiba-tiba berbalik. Aku menebas kaki nenekmu. Pedang pembunuh naga Dev benar-benar terbang lurus ke arah Caesar Lin. Mustahil untuk membiarkan dirinya memotong lengannya sendiri, dan Dev bahkan tidak akan setuju sampai mati.
Jika lengannya benar-benar terpotong, Dev tahu bahwa dia sama sekali tidak akan selamat besok. Terobos ajalah sial. Kau tidak bisa menahannya. Caesar Lin tidak menyangka Dev berani menyerangnya. Setelah mendengus dingin, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan besar langsung menjatuhkan Dev, dan Dev bahkan tidak bisa mendekati tubuh Caesar Lin. Brengsek, sial, kekuatannya terlalu kuat, mata Dev sedikit menyipit, dan kemudian dia bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, tubuhku telah diperkuat sekarang. Jika saya membiarkan Anda menguasai tubuh saya, dapatkah Anda mengalahkan pria di depan Anda?" Dev tahu bahwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, mustahil menjadi lawan Caesar Lin, jadi dia harus membiarkan Raja Iblis Awan Merah bergerak. "Oke, gampang, jika kau tahan, aku bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Tapi mengingat kemampuan fisikmu apakah bisa untuk menanggungnya, aku tidak bisa menjaminnya." Raja Iblis Awan Merah berkata dengan jujur. "Hadeh, itu sama saja. Orang tua, kau terlalu menipu." Dev menggertakkan giginya, bahkan jika tubuhnya hancur, mustahil untuk diintimidasi. Dan jika membiarkan dirinya sendiri memotong lengannya, itu hanya delusi. Karena kau tidak ingin melakukannya sendiri, maka aku akan membantumu. Setelah Caesar Lin selesai berbicara, dia berada di depan Dev dalam sekejap. Tidak memberi Dev waktu sama sekali. Terlihat Caesar Lin meraih lengan Dev. Selama dia memotong lengan Dev tidak akan berguna. Dev secara naluriah hendak melancarkan pukulan untuk melawan, dia tidak boleh membiarkan Caesar Lin memotong salah satu lengannya. Tetapi ketika Dev melepaskan pukulan, Caesar Lin tercengang seolah-olah dia telah melihat hantu falak, dan tangannya yang meraih Dev juga tergantung di udara tanpa bergerak. Boom! 2 Dev meninju tubuh Caesar Lin, menyebabkan Caesar Lin mundur 3 langkah. Dev memandang Caesar Lin dengan heran, tidak mengerti apa yang terjadi pada Caesar Lin dan mengapa dia tiba-tiba berhenti. Puff! Terlihat Caesar Lin tiba-tiba berlutut di depan Dev setelah beberapa saat terkejut. Ketika Dev melihat ini, dia terkejut. Bagaimanapun, Caesar Lin ini juga ayah mertuanya sendiri, jadi mengapa dia tiba-tiba berlutut untuk dirinya sendiri? Bawahan Caesar Lin bertemu dengan penguasa istana. Caesar Lin langsung bersujud ke Dev. Dev terkejut, langsung bereaksi, dan melirik cincin naga langit di tangannya. Apakah kau juga salah satu pintu istana naga langit? Dev bertanya pada Caesar Lin. Ya, bawahan juga salah satu pintu istana naga langit. Saya tidak tahu ternyata Anda adalah penguasa istana naga langit. Saya terlalu menyinggung Anda. Mohon maafkan saya penguasa istana. Caesar Lin berlutut di lantai, tubuhnya masih gemetar. Mereka yang tidak tahu, tentu tidak bersalah, cepat bangun. Dev buru-buru membantu Caesar Lin bangun. Dev sangat bersemangat saat ini. Dia tidak menyangka kota matahari dan bulan ini ternyata adalah bagian dari kekuatannya sendiri. Penguasa, silakan duduk, aku akan membuatkanmu teh. Caesar Lin meminta Dev untuk duduk di singgasananya, dan kemudian secara pribadi membuatkan teh untuk Dev. Jangan panggil aku penguasa istana. Saya tidak ingin orang tahu identitas saya. Panggil saja aku dengan namaku. Dev tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya sebagai penguasa istana naga langit. Karena saya tidak boleh memanggil Anda penguasa istana, maka saya akan memanggil Anda Tuan Chen. Caesar Lin tidak berani memanggil Dev dengan namanya. Terserah apapun yang kau inginkan. Dev mengangguk, melirik istana yang megah, dan kemudian bertanya, izinkan saya bertanya kepada Anda, seberapa kuat kota matahari dan bulan Anda di seluruh dunia surga dan manusia? Bisakah kau berurusan dengan istana ke-10 itu? Sekarang istana ke-10 bermasalah dengan Dev. Dev sudah lama ingin menghancurkan istana ke-10. Masih mudah untuk berurusan dengan istana ke-10, tetapi di belakang istana ke-10 masih ada beberapa istana, dan di belakang istana adalah seluruh klan dewa atau Protoss, jadi jika kota matahari dan bulan saya harus berurusan dengan seluruh istana, kekuatan kota matahari dan bulan saya terlalu lemah. Tapi jangan khawatir, Tuan Chen. Sejauh yang saya tahu, hanya ada istana ke-10 di dunia surga dan manusia. Istana-istana lainnya tidak memiliki urusan di dunia surga dan manusia, tapi saya tidak tahu di alam dunia mana mereka berada.
Jadi, bahkan jika kita menghancurkan istana ke-10, diperkirakan akan sulit bagi istana yang lain itu untuk mengirim orang untuk campur tangan. Di dunia surga dan manusia, kekuatan kota matahari dan bulan pasti berada di posisi 3 besar. Saya juga mengenal beberapa dari 5 master domain di dunia surga dan manusia, yang merupakan kenalan lama. Tapi tangga ke langit akan segera muncul. Saya hanya tidak tahu berapa banyak biksu dari alam surgawi yang selamat akan bergegas menuju tangga ke langit. Para biksu yang dapat bertahan hidup di dunia tangga selama 100 tahun benar-benar menakutkan. Orang-orang ini tidak dikenal. Caesar Lin menjelaskan kepada Dev secara detail. 3 teratas di dunia surga dan manusia. Setelah Dev mendengar ini, dia tertawa dalam hatinya. Dalam hal ini, dia akan dapat berjalan menyamping di dunia surga dan manusia di masa depan, dan dia tidak perlu takut pada apapun. Ngomong-ngomong, ada banyak orang dari alam surgawi yang terjebak di dunia surga dan manusia. Seberapa kuat mereka dibandingkan dengan Anda? Dev bertanya. Mereka biksu abadi dari alam surgawi, tapi mereka terjebak di dunia surga dan manusia, sehingga kekuatan mereka telah ditekan atau bahkan berkurang, dan mereka tidak dapat berlatih selama ribuan tahun. Dibandingkan dengan mereka, saya secara alami tidak takut. Guru Alis juga merupakan biku abadi alam surgawi. Jika dia tidak berada di kota matahari dan bulanku, kekuatannya mungkin sudah lama turun. Namun, ada perubahan dalam formasi langit dan bumi baru-baru ini. Ketika formasi langit dan bumi rusak, orang-orang dari alam surgawi ini akan mendapatkan kembali kekuatan mereka dan kembali ke alam surgawi. Pada saat itu, saya tidak akan bisa menjadi lawan mereka. Caesar Lin berkata. Dev mendengarkan kata-kata Kaisar Lin dan mengangguk sedikit. Tampaknya air di dunia surga dan manusia cukup dalam, tetapi sekarang dia memiliki kota matahari dan bulan sebagai pintu istana naga langit. Dia tidak ingin mulai berlarian seperti itu lagi, dikejar oleh orang-orang. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dia harus meningkatkan tingkat kultivasinya sesegera mungkin, dan kemudian menuju tangga ke surga. Jika dia bisa melewati tangga ke surga, dia tidak perlu berlatih perlahan untuk naik, dan dia juga bisa mencapai alam surgawi. Tetapi hal yang paling penting saat ini adalah menyelesaikan masalah istana ke-10 terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan istana ke-10, tidak ada yang akan mengancam Dev lagi. Pada saat itu, Dev akan dapat berjalan dengan bebas di alam surgawi. Dia harus menemukan Yuki. Dia tidak bisa melewati tangga sendirian dan mencapai puncak alam surgawi. Yuki belum ditemukan di dunia surga dan manusia. Dalam hal ini, Dev tidak akan merasa nyaman. Ada juga master dari sekte pemurnian senjata. Dev harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Inilah yang dijanjikan Dev. Adapun tulang Raja Iblis Awan Merah, apakah itu dapat ditemukan atau tidak, dia akan membicarakannya nanti, itu tidak begitu penting. Faktanya, juga sangat berguna bagi Dev untuk membiarkan Raja Iblis Awan Merah berada di laut pengetahuannya sepanjang waktu. Dia tidak hanya memiliki pembantu tambahan di saat krisis, tetapi dia juga memiliki tas harta karun tambahan. Lagi pula, orang tua ini juga berpengetahuan luas. Jika Dev benar-benar naik ke alam surgawi, semuanya akan menjadi asing bagi Dev, tetapi bagi Raja Iblis Awan Merah, itu akan menjadi akrab. Hei bocah, wah, apa pendapatmu tentang lelaki tua ini? Tidak ingin orang tua ini terlahir kembali? Raja Iblis Awan Merah berteriak pada Dev dengan marah. Senior, aku hanya memikirkannya dengan santai, aku pasti akan membantumu menemukan semua tulang Anda. Wajah Dev penuh dengan rasa malu. Raja Iblis Awan Merah berada di lautan pengetahuan Dev, dan Raja Iblis Awan Merah juga bisa tahu apa yang kadang-kadang dipikirkan Dev. Ayah, kau harus langsung melepaskan Dev. Jika Anda berani menyentuh selai saja rambutnya, saya akan segera memutuskan hubungan saya dengan Anda dan mati di aula Anda. Pada saat ini, suara ringan datang, dan kemudian sosok Kelly buru-buru masuk. Diikuti oleh Kaizen dan Taois Walis. Setelah Kelly mendengarkan cerita saudara laki-lakinya yang keempat, Kaizen, dia tidak bisa tinggal lagi. Dia menendang pintu penjara dan bergegas menuju aula utama. Bagaimanapun, dia dan Dev dapat dianggap sebagai pasangan seumur hidup. Sekarang ayahnya akan memotong lengan Dev, bagaimana Kelly bisa setuju? Tapi ketika Kelly dan yang lainnya bergegas masuk, mereka tercengang dalam sekejap.
Karena saat ini, Dev sedang duduk di kursi singgasana naga, perlahan menyeruput teh, sementara Kaisar Lin berdiri di sisinya dan melayani dengan hormat. Kaisar Lin masih memiliki senyum di wajahnya, tanpa sedikit pun ketidaksenangan. "Wat, ini, bagaimana situasinya?" Kaizen bertanya dengan linglung. Ketika dia baru saja pergi, mereka berdua masih mengayunkan pedang mereka, kenapa mereka seperti ini sekarang? Terutama Dev, beraninya dia duduk di kursi singgasana naga? Aku hanya penasaran, apakah kursi singgasana naga ini nyaman untuk diduduki? Aku baru saja mencobanya. Dev buru-buru bangkit dan berkata kepada Kaisar Lin, duduklah kembali. Kaisar Lin juga bereaksi, buru-buru duduk di kursi singgasana naga, dan berkata sambil tersenyum tipis, menantu yang berbudi luhur baru saja mencoba kursi singgasana naga. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota keluarga. Jadi, duduk saja. Waduh, menantu yang berbudi luhur, sebuah keluarga. Wajah Kaizen penuh dengan kebingungan. Dia, putranya sendiri, tidak pernah berani duduk di kursi singgasana naga itu. Dev, yang belum menjadi menantu keluarga yang berbudi luhur, bisa duduk. Ayah, apa maksudmu, bukankah kau baru saja mengenali Dev? Kelly bertanya. Ya, tentu saja. Saya baru saja mengujinya barusan. Menantu yang baik, tidak ada tempat untuk ditemukan dengan lentera, Anda dapat dianggap menemukan rumah yang baik. Saya telah memutuskan, Anda dapat bersama di kamar malam ini, dan kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Kaisar Lin berkata dengan gembira. Ayah, apa yang kau bicarakan? Omong kosong, wajah Kelly tiba-tiba memerah. Kaisar Lin, saya. Taois Walis agak bingung, apakah Kaisar Lin ini salah minum obat? Guru Walis, pria yang Anda temukan untuk Kelly benar-benar hebat. Kita akan mengadakan pernikahan untuk mereka berdua hari ini, dan Anda akan menjadi saksinya. Kaisar Lin berkata kepada Taois Walis. Dev terbatuk ringan, Kaisar Lin, untuk urusan pernikahan, mari kita bahas nanti saja. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dev tidak bisa mengadakan pernikahan dengan Kelly. Dia sudah berjanji pada Yuki bahwa pernikahan pertama pasti harus bersama Yuki. Tapi tidak masalah untuk tidur bersama dan melakukan kultivasi ganda. Tidak masalah, kita bicarakan pernikahan setelahnya, kau dan Kelly akan saling mengenal dulu. Kaisar Lin tidak berani melawan keinginan Dev, dia hanya bisa mengikuti kata-kata Dev. Kelly, Kaizen, dan Taois Walis semuanya dalam keadaan tidak tahu apa-apa saat ini. Mereka benar-benar tidak mengerti. Sejak kapan Kaisar Lin berbicara dengan sangat baik? Ayah, saya mendengar bahwa Dev sudah ditangkap. Jangan bunuh dia dulu. Biarkan aku melampiaskan amarah dulu. Saya harus mengajarnya hari ini. Saat ini Keson berteriak dan bergegas masuk ke aula utama istana. Dia mendengar bahwa Kaizen telah membawa kembali Dev, jadi dia langsung bergegas keluar dari kurungan. Dev melukainya dan membuatnya kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang Dev telah ditangkap dan ada di kota matahari dan bulan, di wilayahnya sendiri, tentu saja Keson akan membalas dendam. Keson melihat Kaizen dan yang lainnya ada di sana, tapi dia tidak peduli. Dia menatap Dev dengan kedua matanya, dan bergegas dengan satu langkah yang cepat. Woi bocah laknat, bukankah kau luar biasa? Kau jatuh ke tangan saya hari ini. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, mampus kau bangsat. Setelah Keson berbicara, dia melancarkan pukulan keras ke Dev. Anak setan, sialan, brengsek. Anak pembangkang, kurang ajar sekali. Ketika Kaisar Lin melihat ini, dia hampir takut setengah mati. Tubuhnya langsung terbang ke udara, lalu dia menampar Keson dengan telapak tangan. Telapak tangan Kaisar Lin tidak ringan, tubuh Keson terbang dan menghantam pilar batu dengan keras, memuntahkan darah. Ayah, kau. Keson jatuh ke lantai, menatap Kaisar Lin dengan tak percaya. Kaizen dan Kelly juga menatap Kaisar Lin dengan kaget. Meskipun mereka berdua tidak terlalu menyukai kakak laki-laki tertua mereka, mereka belum pernah melihat ayah mereka melakukan pukulan seberat itu. Dasar kau anak pembangkang, aku memintamu memikirkan perbuatanmu, tapi kau keluar tanpa izin. Ini kejahatan luar biasa. Kau baru saja berani melakukan sesuatu pada saudara iparmu. Tahukah kamu bahwa Dev sekarang adalah pria dari adik perempuanmu? Apakah kau melakukan ini untuk membuat adik perempuanmu menjadi janda? Hah?
Kaisar Lin meraung pada Keson. Keson tampak tercengang, dan kemudian berkata dengan wajah sedih, "Ayah, meskipun dia adalah laki-laki dari adik perempuan itu, kau tidak perlu memukulku terlalu keras. Tulang rusukku patah. Kau pantas mendapatkannya, kau harus pergi merenungkan dan memikirkan kesalahanmu, dan jika kamu berani melakukan sesuatu pada Dev, aku tidak akan pernah mengakui anak sepertimu." Kaisar Lin berkata dengan dingin. Eksentrik, Keson menangis. Dia pikir Kaisar Lin telah memukulnya dengan keras, semua karena Kelly, dan dia tahu bahwa Kaisar Lin menyayangi Kelly. "Pangeran, kembalilah bersamaku." Rosita buru-buru mengejar dan membantu Keson bangun. "Rosita, kau awasi pangeran goblok idiot ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat kurungan, jika dia pergi, aku akan meminta pertanggungjawabanmu." Kaisar Lin memerintahkan Rosita. "Baik, Kaisar." Rosita mengangguk, lalu membantu Keson pergi. "Ayah, bahkan jika Dev adalah laki-laki saya, Anda tidak perlu memukul kakak laki-laki tertua dengan keras, kan?" Kelly berkata dengan sedikit malu. Baru saja mengujinya barusan. Sebagai anak dari keluarga Lin, dia memang paling dicintai oleh ayahnya. "Santai, jangan khawatir tentang itu. Mulai hari ini, hukuman Anda telah dicabut. Pergilah bersama Dev dan bersenang-senanglah." Kaisar Lin berkata. "Dimengerti." Kelly mengangguk. Kelly, Kaizen, dan Dev meninggalkan aula, dan Tawis Walis tetap tinggal. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Kaisar Lin. "Dev, ketika kau memberitahuku, apakah kau memberikan ayahku obat?" Dia tampak sedikit aneh hari ini. "Kau harus tahu bahwa ayahku adalah orang yang memiliki keputusan terakhir di kota Sun Moon, tapi hari ini dia mematuhi perintahmu dan bersikap sangat baik padamu." Berjalan keluar dari aula utama, Kaizen bertanya pada Dev dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Ya, saya juga merasa aneh. Ayahku sangat menyayangiku, tapi dia tidak pernah membiarkanku duduk di kursi singgasana naga. Tapi kau benar-benar duduk di kursi naga hari ini." Kelly juga menatap Dev dengan mata bingung. Bersambung ke episode 456. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.